siapa? Ini sama Om Tony. Om Tony. Iya. Nama aslinya? Nama asli saya Edi Rusmantoni, pemberian dari orang tua. Sekarang umur berapa? Sekarang saya 41 tahun. Sudah berkeluarga pasti ya? Sudah berkeluarga. Untuk istri anak tinggal di mana nih Mas? Istri anak saya ada di kampung halaman di Sumatera Selatan. Untuk Di Oku Timur. Oh, Oku Timur. Iya. Untuk anak sendiri udah berapa nih? Anak alhamdulillah saya dikaruniai 3. 3. Sudah sekolah semua? Yang 2, yang 1 belum. Yang 2 sekolah, Ya, satu yang masih- pertama SMP kelas 3, yang kedua baru SD, dan yang ketiga baru umur 2 tahun kalau nggak 3 tahun. Nah, ini sudah berapa lama nih di Putra Sulung nih? Kalau untuk di Putra Sulung, waduh, lumayan. Dari saya 2003, saya masih bujang, sampai ya alhamdulillah sekarang ini. Sebelumnya di mana Mas? Sebelumnya saya kerja di PT Purnama Agung, itu di perusahaannya Pak Robi Kailimang di Cengkareng, Bojongindah Poolnya. Dia perusahaan berupa pengangkutan logistik, ayam, es krim, daging, dan lain-lain yang dibekukan melalui freezer, box, mobil box gitu. Itu di logistik ini untuk trayeknya sendiri nih kemana aja nih? Waktu itu kita pengiriman barang, Logistik ini untuk trayeknya sendiri nih kemana aja nih? waktu itu kita pengiriman barang ke Banyuwangi, ke Bali, ke Malang. Kalau di Sumateranya Medan, Pekanbaru, juga di Padang. Karena kita logistik pengiriman dari Jakarta itu, kalau misalnya kita bawa es krim Wallace dari Cikarang, kita bawa ke Medan. Nanti dari Medan kita, kalau dari ekspedisi ada ambil di Jeruk, di tanah Brastagi, di Tanah Karu kita ke Brastagi. Kalaupun tidak ada, nanti katanya ambil di Pekanbaru, kita dari Medan ngosong pulang ke Pekanbaru. Itu waktu saya masih bujang. Jadi setelah saya di ekspedisi itu, saya pikir usia saya semakin bertambah kan. Saya perlu untuk kawan hidup, artinya untuk istri. Nah, akhirnya saya putuskan saya tidak merantau, terus saya coba mendaftar di Putra Sulung ini. Nah, ini kembali lagi masuk ke Putra Sulung ini memang ke sendiri atau ajakan teman? Putra Sulung ini awalnya saya ikut sama saudara gitu. Jadi dari 2003 itu sampai sekarang saya tetap di sini karena di Putra Sulung ini pengayoman yang saya suka, artinya betul-betul supir dikasih pengayoman dan kenyamanan. Kalau untuk masalah penghasilan, Untuk selama di Putra Sulung ini pengalaman apa nih Pak yang menarik? Ada pengalaman yang mungkin aneh-aneh untuk dari penumpang atau selama perjalanan ada kendala apa? aduh banyak mas kalau pengalaman. Yang menarik apa? Yang menarik? Kalau kita sebagai driver itu yang begitu sangat kita suka dan sangat kita senang setelah kita menaikkan penumpang dan berikutnya dia turun, dia mengucapkan terima kasih banyak ya mas. Begitu hati ini rasa tertusuk bangga dan ya Allah, merasa betul-betul kita ini dihormati. Bukan berarti kita gila pangkat, artinya jasa kita sangat dihargai sama seseorang itu gitu. Nah, itulah yang setelah penumpang turun dia berucap terima kasih banyak ya mas gitu. Kalau untuk suka dukanya sendiri apa nih? Suka dukanya kalau kita pas naksi penumpangnya lagi sepi, itu kalau dukanya. Kalau sukanya ya saat kita penumpang pas lagi liburan kita PP terus non-stop ya, tapi walaupun suka walaupun duka tetap kita semangat. Walaupun suka atau walaupun duka kita tetap senang. Dan kuncinya di dalam bis ini, satu kru itu harus menjadi satu hati. Artinya satu kru ini ada 3 personil, 1 sopir, 2 dan ada kondektur. Jadi 3 orang ini harus menyatu, satu pendapat dan tidak saling menyalahkan.
Nah itulah kuncinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan enak. Karena hati kita sama-sama ikhlas. Begitu kalau versi saya selama saya di bis. Untuk sekarang ini lebih dari aman menurut saya, karena setelah adanya tol Sumatera ini perjalanan kita pun jadi cepat. Tidak ada hambatan, jarang kita menemui hambatan macet karena adanya jalan tol. Kalau dulu sebelum ada tol Sumatera, turun kapal dari Pelabuhan Bakauni, kita harus melalui jalan bawah, jalan lama. Itu karena hanya ada satu jalur. Kadang kalau ada laka ataupun ada mobil bawa alat berat, kita harus mengikutinya, susah untuk mendahului. Nah, terus waktu pun sekarang limitnya lebih cepat dibandingkan yang sudah-sudah. Itu walaupun namanya tol, pasti biayanya lebih bertambah, solar lebih bertambah karena kita kecepatan tinggi, dan untuk masuk tol kita kan harus pakai bayar. Tapi itu semua tidak apa-apa, kami sangat berterima kasih dengan adanya tol. Waktu kita semakin cepat, penumpang pun semakin senang sampai tujuan dengan cepat dan selamat. Nah, ini semenjak COVID-19 ini tanggapan istri gimana Mas untuk pendapatan nih? Ya kalau untuk pendapatan terus terang kalau dibanding sebelum COVID ya jauh Mas. Bukan berarti saya tidak mensyukuri, saya tetap bersyukur. Cuman karena penumpang yang hadir, artinya pendapatan penumpang di bis ini kan saat sekarang ini lagi ya jauh menurun dibanding dengan yang sebelum COVID. Artinya yang penting utama jaga kesehatan kita aja, karena dampak dari wabah COVID ini kan kita tahu sendiri Mas. Kalau dibilang takut, jujur semua pasti takut, bukan saya sendiri, semua mungkin semua driver yang lain. Cuman kita yakin lah semua itu pasti memang sudah ada bagiannya masing-masing gitu. Ya kita sambil berdoa. Kalau untuk jadi driver bis ini yang saya rasakan ya itulah Mas, kita harus memberikan kenyamanan yang full kepada seluruh penumpang, karena harapan kita penumpang itu nyaman dan mau kembali ikut ke kendaraan kita. Artinya begini, kalau penumpang kita penuh, otomatis gaji kita pasti juga akan, penghasilan kita juga akan banyak, karena dari persentase gaji kita, persentasenya dari ongkos penumpang itulah. Kalau penumpang kita sepi, ya kita harus legowo. Tapi itulah kenyamanan yang harus kita utamakan. Karena saya sendiri sebagai driver, saya memberikan kenyamanan sepenuhnya, tidak memandang usia. Karena penumpang yang ada di belakang saya ini semuanya menitipkan keselamatannya dengan saya, dan saya hanya minta bantu doa dan saya sendiri berdoa. Ya artinya kita sama-sama berdoa perjalanan kita dilancarkan. Selalu setiap dalam perjalanan seperti itu. Dan kita tidak boleh takabur. Itu salah satu prinsip dari saya sebagai seorang driver. Kita sebagai seorang driver selalu memberikan kenyamanan. Kalau kita sedang membawa kendaraan, anggaplah kita menjadi seorang penumpang. Tidak ada rasa takut sama sekali saat kita membonceng mereka, saat kita membawa mereka sampai di tujuan. Itulah prinsip saya selama ini. Alhamdulillah apa yang saya yang saya berikan ya sukses. Ya ada dikala penumpang komplain terhadap saya, mungkin sekali-kali Mas kurang cepat. Ada lagi yang bilang Mas ini apa, jangan terlalu nempel, ada, karena itu hak mereka. Cuman mereka memberikan saran yang terbaik. Saya sendiri seorang manusia biasa loh, tidak luput dari kekurangan. Jadi masih perlu mendapatkan masukan dari para penumpang yang saya bawa. Saya tidak akan marah, justru saya senang, karena sifatnya itu kan memberikan masukan yang terbaik. Karena itulah risiko kita seorang driver, harus sabar. Tidak ada rasa emosi, jauhkanlah rasa untuk tidak suka sama penumpang. Walaupun kita tidak suka, jangan kita tunjukkan, karena sifatnya kita butuh Mas. Dibilang kita butuh, betul. Bohong kalau kita nggak butuh. Kita butuh mereka, butuh sahabat. Artinya dengan adanya mereka nanti ikut dengan saya, sampai di rumah dia merasa nyaman, dia merasa tenang. Siapa tahu harapannya tetangganya atau saudaranya besok ada yang mau pergi. Oh ikut Om Tony aja,
Dengan adanya seperti itu kan akhirnya kembali ikut mobil saya sama Om Tony gitu. Saat kita di mobil ya kita sama-sama berdoa semoga perjalanan ini tidak ada hambatan. Itulah yang kita utamakan, Mas. Jangan sungkan-sungkan kalau untuk penumpang kita harus memberikan pelayanan yang full seperti ini. Saat penumpang, fisik manusia kita tidak ada yang tahu, Mas. Banyak yang harus kita hadapi. Dia kadang fisiknya tidak mampu untuk menahan rasa bau pengharum ataupun bau wangi-wangian. Akhirnya apa? Dia mabok dan mengeluarkan kotoran yang baunya luar biasa. Telat dia mewadahi dalam kantong. Kita tidak boleh emosi. Fisik manusia tidak ada yang sama. Kita kasih dan nasihat. Tolong cepat kasih anduk. Kalau nggak ada anduk kita korbankan ataupun tisu, nggak apa-apa. Demi nyaman semua. Jangan kita marahi. Fisik manusia semua nggak sama, Mas. Dan yang kedua, ada penumpang kita lagi enak-enak ngegas, mau mendahului. Belum lama kita mendahului, penumpang maju ke depan. Kadang teriak, manggilnya pun kadang tidak sopan. Per, ataupun kalau pakai emas mungkin masih enak ya. Kadang manggilnya, woi per, gitu. Berhenti dulu, nak kencing. Mau kencing, kalau orang bahasa Palembang nak kencing gitu. Nah itu harus kita, oke pak, tahan ya pak, cari tempat yang aman. Kita tidak boleh terbawa emosi. Karena itu betul-betul hak dia, hak penumpang. Kita harus sadar ya manusia itu sama, tapi rambutnya berbeda. Sebaik-baiknya manusia, pasti insya Allah kita akan selalu nyaman kalau seperti itu. Kalau untuk menghadapi penumpang selama di perjalanan, selama saya di bis ini beragam-ragam. Ada yang penumpang janjian kita naik dari jalan, sudah kita janjikan misalnya waktunya jam 1, kita tunggu sampai jam 1 lewat 20 menit masih aja belum datang. Akhirnya kita tinggal. Setelah itu HP-nya nggak bisa dihubungi, kita tinggal. Gak lama kemudian dia nelpon, HP-nya aktif, dia marah-marah sama kita. Ada juga seperti itu. Ada yang barangnya ketukar, barang punya dia hilang, katanya isinya yang berharga lah segala macam, tapi ternyata setelah barang itu ditemukan, barang itu bukan berharga. Ada juga seperti itu, Mas. Jadi itulah, antara driver dan penumpang juga perlu kerjasama yang luar biasa, dan juga terutama sama satu kru. Jangan sampai kita teledor, karena manusia semua tidak sama sifatnya. Itulah, kalau untuk di bis ini suka dukanya luar biasa. Jadi yang jelas banyak sukanya, Mas. Iya, banyak sukanya. Tapi kalau untuk tadi yang masalah hilang barang, itu driver yang menggantinya atau gimana? Ya kalau untuk masalah barang itu kita kan sekarang perlu ditanya dulu. Kalaupun memang dia sportif, barangnya apa, kita urus. Ya korban yang kehilangan barang, nanti kan ada titik temunya. Seandainya barang itu harganya berapa, minta ganti berapa, ya nanti kan ada jalan keluarnya. Karena harus kita pegang satu prinsip, tidak disengaja. Semuanya bukan unsur disengaja. Ya dibilang kita teledor betul, tapi kan kita tidak mengurusi hanya 1-2 orang. Kalau penumpang penuh 35 orang, kan banyak yang diurusin. Kadang kita lupa. Nah itulah kita harapkan kejujuran dari penumpang itu sendiri. Jadi kalau saat dia turun kita tanya, apakah barang ini punya sampean bu, atau ini barang punya bapak? Iya, sambil kita lihat. Kebanyakan kalau dengan seperti itu biasanya jarang barang tertukar. Ada yang pernah kita turunkan, aduh maaf mas, ini bukan punya saya. Ada yang seperti itu. Ada yang barangnya kita turunkan ternyata bukan punya dia, tapi masih tetap dibawa. Ada juga yang seperti ini. Itulah perjalanan di bis, Mas. Jadi kita intinya kita tetap harus hati-hati. Tetap kita harus hati-hati, satu kru ini saling mengingatkan. Karena itulah, di satu bis ini tugasnya memang berat, Mas. Satu bis ini kan ada 3 kru. Jadi kalau satunya masa bodoh, artinya begini, nanti ada kondekturnya ini, yang satunya bilang nanti ada supir 2, yang supir 2 ada supir 1. Nah itulah yang akhirnya nanti saling salah menyalahkan, terjadinya emosi. Nah itu, dan satu bis ini kalau satunya masa bodoh, artinya begini,
nanti ada kondekturnya ini, yang satunya bilang nanti ada supir dua, yang supir dua ada supir satu. Nah itulah yang akhirnya nanti saling salah menyalahkan, terjadinya emosi. Nah itu dari satu bis ini kalau menurut saya lakukanlah keakraban, artinya satu sama lain, satu kru ini saling jujur, saling terbuka. Insya Allah rezeki kita sangat mudah, Mas. Rezeki kita dimudahkan karena hati kita sama-sama senang, tidak ada yang terbawa emosi, selalu semangat. Akhirnya apa yang jadi kita putuskan sama-sama kita ambil mufakat, deal. Apa yang kita harapkan tercapai begitu. Tapi kalau di mana-mana yang namanya terjadinya permusuhan, itu kalau bagi saya yang namanya satu kru, baik di perusahaan, baik di kendaraan, baik di toko-toko, yang namanya kita satu kru ini dua perkara, Mas, yang membuat biasanya kehancuran dan terjadinya permusuhan. Pertama, pembagian rezeki yang tidak merata. Yang kedua, masalah syahwat, artinya perempuan. Satu saling cemburu. Kalau masalah rezeki, satu merasa harusnya saya kebagiannya misalnya 200, oh ini saya dikasih cuma 100 gitu. Karena tidak ada keterbukaan, itulah yang akhirnya menjadi clash dan saling menjelek-jelekkan. Itulah banyak yang terjadi. Yang keduanya ya masalah asmara itu tadi. Apa-apa yang itu. Satunya merasa diobrolin kok mau, satunya supir satunya nanti juga kok mau. Nah, akhirnya saling cemburu. Banyak yang terjadi itu. Jadi kalau bisa sifat itu tolong jauhkanlah. Mudah-mudahan tidak ada permusuhan. Kalau masalah rezeki ya kita sama-sama nggak ada yang tahu, Mas. Tuhanlah yang mengatur segalanya. Kadang saat ini kita diberikan kemewahan, diberikan glamor penumpang yang luar biasa. Saatnya kita nanti sepi, ya berarti kan harapan gaji tipis. Ya sudah, harus kita syukuri. Tidak jelas siapapun orangnya, kalau namanya kerja bakal gajinya sedikit, ya pasti lemes, Mas. Cuman kita ingatlah yang diberikan kita yang sudah kan lebih banyak yang penuh, lebih banyak yang lebih ramai daripada yang sepi, kan begitu. Itulah kalau suka duka di bis ini, Mas. Kalau kita tidak kuat-kuat untuk menjaga iman kita pun kasihan sama istri. Artinya terjadinya kontak antara pria dan wanita di mobil ini begitu cepat. Untuk berlanjutnya kita kan ada ini sekarang. Jadi tinggal kita berpikir kalau untuk masalah itu. Kalau untuk masalah penumpang, kalau bagi saya kenyamanan lah yang paling utama. Kenyamanan itu yang tidak ada lawan. Karena kalau penumpang sudah nyaman dan bisa dia terbuai saat kita membawa kendaraan, mudah-mudahan dia untuk kedepannya mau ikut dengan kita.